Terima kasih masih bersama di News on the Spot. Hari AIDS sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap wabah AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Untuk mengetahui informasi peringatan Hari AIDS sedunia, kita bergabung dengan reporter Cikal Multasam dan juru kamera Haryadi Jamal dari Taman Suropati, Jakarta Pusat. Iya, Cikal, peringatan Hari AIDS ini apa yang dilakukan di tempat Anda memantau saat ini? Ada sejumlah aktivitas yang dilakukan dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta bersama juga Pemprov DKI Jakarta dalam rangka peringatan Hari AIDS Sedunia. Dan tadi kami juga melihat ada beberapa aktivitas, diantaranya adalah pemberian edukasi kepada warga di sini yang hadir. Cukup banyak sekali juga, Carlos, tadi kami melihat ada warga yang antusias mengikuti acara ini. Lalu juga ada pelayanan yang dilakukan oleh pihak KPAP dan juga dari Pemprov DKI Jakarta. Dan tadi juga ada di pemberian edukasi, juga ada penampilan-penampilan untuk mengekspresikan diri, seperti ada penyanyian musikal, puisi musikal, dan juga ada penyuluhan-penyuluhan tentunya untuk memberikan informasi terkait dengan penyebaran virus HIV dan juga wabah AIDS yang diprediksi juga di Indonesia masih tinggi, cukup tinggi, walaupun dalam penyebarannya di Ibu Kota DKI Jakarta pada khususnya mengalami ada penurunan. Ini karena dari KPAP selaku komisi yang menanggulangi AIDS ini berhasil untuk meyakinkan kepada publik bahwa untuk menanggulangi atau juga ini dipersilakan untuk terbuka untuk berkonsultasi terkait dengan penyakit ini, tidak perlu ada yang ditutupi khususnya untuk penyakit ini. Dan di sini juga kami melihat antusiasme yang cukup baik dari warga. Beberapa warga juga di sini menyaksikan acara ini dari awal dimulainya acara ini sampai dengan selesainya, sampai dengan saat ini acara juga berlangsung dengan lancar, menghadirkan juga beberapa tokoh untuk mengisi konsultasi ini. Carlos. Iya, Cikal, jadi pesan utamanya adalah menumbuhkan kesadaran warga seperti itu. Lalu, apakah di sana ada pelayanan medis seperti itu untuk warga bisa melakukan pengecekan darah untuk mengetahui terkena AIDS atau seperti apa pelayanan medis di sana? Terdapat pelayanan medis juga di sini, Carlos, yang perlu saya sampaikan. Di sini pihak dari KPAP juga menyediakan untuk cek medis, tes darah untuk mengetahui kondisi mereka dan juga menyediakan konsultasi. Dan ini juga dirahasiakan pribadi, jadi tidak perlu khawatir apapun hasilnya akan rahasianya akan terjaga dengan baik. Dan untuk mengetahui sebetulnya apa saja pelayanan yang ada di sini dan apa pesan utamanya yang belum saya sampaikan, bersama saya sudah ada sekretaris dari KPAP, yakni Ibu Rohana Manggala. Ibu Rohana, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Ibu, mungkin bisa disampaikan dengan lebih jelas kepada publik sebenarnya apa pesan utama dari perayaan Hari AIDS Sedunia kali ini? Terima kasih. Jadi sebetulnya Hari AIDS Sedunia itu diperingati di seluruh dunia, yaitu jatuhnya pada tanggal 1 Desember. Bahkan kalau tahun lalu itu ada launching Deklarasi Paris, di mana semua pimpinan-pimpinan, para gubernur dunia berkumpul di sana. Terus pada saat ini, di 2015 ini, di 2015 ini maksudnya peringatan ini bukan berarti kita bersifat seremonial saja, enggak. Tapi untuk mengingatkan masyarakat, sebetulnya kita ini sedang juga merupakan salah satu kota yang tertinggi HIV/AIDS-nya. Orang selalu bertanya, apa sih sebetulnya HIV/AIDS gitu? HIV/AIDS itu yaitu yang virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Sementara AIDS adalah kumpulan gejala penyakitnya yang menyertai karena tubuh mulai melemah. Dan kita juga memperingatinya karena udah banyak sekali yang meninggal, udah banyak sekali yang terinfeksi, tapi tidak pernah terkuak gitu di permukaan. Oleh karenanya kita juga kebetulan Pak Gubernur sendiri yang menandatanganin Deklarasi Paris. Beliau mengeluarkan statement baru-baru ini yang cukup ramai jadinya di koran, bahwa semua orang harus mengetahui status HIV-nya. Itu sebetulnya amanat dari Fast Track Ending AIDS di 2020, khususnya di 14 kota di dunia, antara lain Jakarta. Kenapa? Di situ kita masuk dalam kelompok menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas ataupun yang mantap.
Kenapa di situ? Karena Jakarta itu dianggap sebagai kota, satu, pusatnya pertumbuhan ekonomi, dua, pusatnya komunitas pemukiman yang luar biasa dari semua level. Terus kemudian ketiga, karena juga Jakarta dari sisi sarana prasarana jauh lebih baik, lebih tersedia. Kesiapan kita itulah yang akhirnya dibawa ke dunia internasional dan kita berkomitmen bersama. Nah, itulah peringatan hari ini. Sebetulnya hari ini sekalian launching oleh gubernur di dengungkannya fast track ending aid. Tapi sebelumnya beliau telah membuat surat edaran kepada seluruh wali kota. Ayo lakukan 3 tadi. Tahu statusnya, 2 mendekatkan pelayanan dengan ARV, 3 membuat tetap stabil viral load supaya dia tetap sehat walaupun dia terinfeksi. Sebentar, kita akan kembali dulu ke penyebab dari penularan ini dan juga wabah ini. Mungkin kita beberapa tahu penyebab dari virus HIV ini dan juga AIDS, tapi bisa dijelaskan maksudnya yang paling berbahaya, yang paling rentan untuk menular. Dan sebetulnya saya juga mendengar ada mitos-mitos bahwa kalau kita berdekatan, kita nafasnya berdekatan itu bisa menular. Sebetulnya apa saja yang bisa menularkan dan juga apakah mitos-mitos itu benar? Ibu bisa jelaskan? Sebetulnya mitos-mitos itu nggak benar. Orang yang terinfeksi HIV sama aja seperti kita, biasa, sehat terlihatnya. Dan yang menularkan itu adalah satu cairan darah, cairan sperma gitu. Dan misalnya air liur itu kalau orang yang terinfeksi HIV terus dia melakukan ciuman yang luar biasa dengan cairan air liur, itu bisa tertular. Tapi kalau cuma deketan, digigit nyamuk, tukar-menukar sendok makan, berenang, itu nggak mungkin tertular. Dan nggak mungkin ada penularan langsung kepada anak kecil kecuali dibawa oleh ibunya. Oke. Ibu, ini kan tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa angka HIV ini di Indonesia masih tinggi sebetulnya. Sebetulnya daerah mana sih yang paling tinggi wabah ini dan penyebabnya apa sebetulnya? Sebetulnya kalau lihat kondisi sekarang yang paling tinggi adalah Papua. Kedua Papua Barat, ketiga Jawa Timur, keempat kita. Tapi selalu ada perbandingan antara Jawa Timur, Bali, DKI Jakarta. Penyebab utamanya dulu lebih banyak kepada penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian. Tapi dengan adanya jarum suntik dibagi, tidak lagi jarum suntik berjamaah, maka itu mengurangi drastis. Dan juga mereka pindah ke oral, yaitu misalnya dengan metadon, kemudian juga dengan obat-obatan yang ada. Tapi sekarang lebih cenderung kepada heteroseksual, hubungan seks. Baik itu laki dengan perempuan maupun laki-laki seks dengan laki-laki. Itu yang meningkat dengan tajam. Jakarta ini ibu kota, Bu. Pergaulan juga tentunya berbeda dengan, saya juga berpikir bahwa Jakarta ini rentan juga untuk tertular HIV. Sebenarnya angka di Jakarta ini kita runut dari tahun-tahun sebelumnya, apakah menurun, cenderung stagnan, atau justru meningkat, Ibu, sampai dengan tahun ini? Sebetulnya angkanya tetap meningkat, tapi 2 tahun terakhir ini stabil. Jadi merupakan salah satu indikator adalah angka yang tidak meningkat, tapi stabil berarti intervensi kita tepat. Intervensi kita yaitu intervensi perubahan perilaku sama biomedis. Biomedis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, misalnya pengobatan, pencegahan dan lain-lain. Yang oleh KPA adalah perubahan perilaku, di mana misalnya kayak perilaku remaja, dia kan nggak tahu. Yang penting gue gaul, gue gini. Nah itu kita turun ke semua sekolah-sekolah. Sudah hampir 600 sekolah di DKI Jakarta yang mendapat pelatihan, dan tiap angkatan itu satu sekolah 5 orang, termasuk guru-guru BP-nya semuanya, mahasiswa. Kita latih bagaimana mengetahui tentang HIV/AIDS secara betul dan benar. Jadi nggak hanya sepintas. Akhirnya mereka jadi gini, kalau aku tahu, aku bangga. Aku tahu, aku sehat, gitu. Jadi jangan takut, gitu. Semua silahkan, gitu. Karena segala sesuatu mulai dari dini pasti akan lebih mudah diobati. Lalu untuk orang dengan AIDS ini, bisa koreksi saya kalau jika saya salah penyebutan, ada obat antiretroviral virus ya, yang untuk ada informasi menyebutkan bahwa yang menerima obat tersebut kurang gitu. Apakah benar atau memang kalau misalnya memang kurang, apa sebenarnya kendalanya, Bu? Sebetulnya obat itu kalau kita Provinsi DKI masih dapat bantuan dari Kementerian Kesehatan, dan obatnya memang pernah kekurangan.
yang menjadi kendala kalau dia tidak tepat waktu pada saat pengobatan, kan kita harus ngingetin terus kepatuhannya dia. Kalau enggak ya dia resisten, dia kembali lagi dari awal pengobatannya. Dulu pernah kurang, tapi itu cuma sebentar, akhirnya mungkin karena deliverynya pembagiannya tidak merata. Kayak misalnya di Bogor di Rumah Sakit Marzuki Mahdi itu bisa ada, terus di kita sekarang di puskesmas udah ada di 38 puskesmas. Kalau dulu nggak ada, harus ke rumah sakit. Sekarang hasil pertemuan kita dengan negara-negara lain, business as usual tidak boleh lagi. Orang nggak boleh tergantung sama rumah sakit, orang tidak boleh tergantung sama lembaga donor. Ayo berdiri sendiri di atas kemampuan kita. Jadi berobatlah di dekat situ, di puskesmas. Percayakan kepada puskesmas, insya Allah pengobatannya akan berjalan. Ibu Rohana, terakhir singkat saja, apa himbauan-himbauan yang Ibu sampaikan terutama kepada masyarakat terkait dengan virus HIV ini? Kepada masyarakat semuanya, baik itu yang remaja maupun ibu-ibu rumah tangga dan lelaki, karena lelaki berisiko tinggi banyak sekali di Jakarta jumlahnya. Lelaki berisiko tinggi itu tidak hanya pelanggan, tapi juga bapak-bapak, orang pekerja, orang kantor, tolong berperilaku sehat dan tidak mengabaikan nilai-nilai agama. Itu adalah yang utama, dan membentuk keluarga dengan ketahanan keluarga. Tidak hanya melihat dari luar gitu, tapi justru ke dalam. Dan kita harus mengikuti setiap perkembangan. Karena anak-anak Indonesia, anak-anak Jakarta, kayaknya kalau nggak gaul, nggak bagus gitu. Kita ketinggalan nih, malu, padahal enggak. Daripada rusak moral kita, bangsa kita hancur, lebih baik ikutin situ dengan norma-norma agama, dengan ketaatan, dan juga karena pemerintah sudah berupaya segala sesuatunya untuk mempermudah, membuat akses semua udah. Kalau ada hal-hal yang stigma, diskriminasi, disampaikan gitu, secara jangan misalnya mengcounter dengan yang sangat negatif, nggak gitu. Tapi orang harus berpikir terbuka dan mau menerima. Berpikir terbuka dan mau menerima. Saya juga sepakat. Terima kasih Ibu Rohana atas waktunya. Semoga program-programnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Carlos, seperti itu yang disampaikan oleh Ibu Rohana Manggala selaku sekretaris dari Komisi Penanggulangan AIDS dan HIV. Dan memang benar kita harus juga menjaga, karena penyebaran HIV dan AIDS ini juga sebagian besar lewat pergaulan, dan ini juga pola pikir juga harus dijaga. Tonggak atau pondasi dari kuatnya keluarga juga perlu ditekan dan juga diperkuat. Dan sampai dengan saat ini memang angka dari HIV di Jakarta berhasil ditekan, stagnan, tidak turun dan juga naik. Tapi tentunya pihak dari komisi ini juga terus berupaya untuk terus menekan dan juga menurunkan angka HIV terutama di Jakarta, dan nantinya juga akan terus ke seluruh wilayah di Indonesia agar seminimal mungkin akan dapat mengamankan dari penyebaran HIV dan juga AIDS ini. Carlos? Iya, sangat membuka hasanah pengetahuan kita tentang bagaimana HIV AIDS ini menyebar dan bagaimana penanggulangannya. Tapi yang paling penting, Cikal, bahwa kemudian selain kita menekan penyebaran HIV ini, tapi juga tidak melakukan stigmatisasi terhadap penderita HIV AIDS begitu. Terima kasih Cikal Multasam atas informasi Anda bersama Haryadi Jamal langsung dari Taman Suropati, Jakarta Pusat.